Ibnul Qayyim mengatakan sayap dari ibadah kita tidak akan sempurna kecuali sayapnya sempurna. Maka ibadah itu dikatakan oleh beliau sayapnya ada dua. Sayap yang pertama dengan meyakini besarnya karunia yang Allah berikan kepada kita. Sayap yang kedua mengakui kelemahan dan kekurangan kita. Jadi menganggap semua yang kita mampu itu pemberian siapa? Allah. Dan yang kedua, kalau untuk kita semuanya kurang. Untuk kita itu maksudnya ibadah kita kurang, syukur kita kurang. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak menempatkan Allah Ta'ala sesuai dengan kadarnya Allah. Dan itu semua antara memahami besarnya karunia Allah dan memahami serta meyakini besarnya kekurangan dan aib-aib kita itu dikumpulkan dalam sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Yang pertama kita akui nikmatnya Allah, kemudian kita mengakui banyaknya dosa kita di hadapan Allah. Nah sekarang di malam hari ini kita melanjutkan istiqamatul qalbi wal jawarih. Jadi panjenengan tulis ini penting. Dia enggak usah tulis difahami aja ya, difahami. Orang ibadah itu yang dibutuhkan dua secara garis besar. Nomor satu, keikhlasan niatnya hanya karena Allah dan untuk Allah. Itu nomor satu. Jadi ini salah satu perkara yang paling berat. Sampai Al-Fudail Ibnu Iyadh dan ulama-ulama yang lain termasuk Abdullah bin Al-Mubarak itu semuanya mengatakan apa? Tidak ada perjuangan untuk melawan diri yang lebih berat ketika melawan diri untuk bisa ikhlas. Jadi itu nomor satu. Yang Allah minta apa? Ikhlas. Yang nomor dua, tentu ikhlas ini bergandeng dengan apa? Mutaba'ah. Apa yang kita ikhlaskan itu amalannya harus sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad ajarkan. Yang kedua yang diminta apa? Istiqomah. Yang diminta apa? Istiqomah. Percuma jadi orang baik cuma 2 hari. Jadi orang dermawan cuma sebulan, Ramadan tok. Ramadannya keluar wis gak tahu dermawan lagi. Sampai Rasulullah mengatakan kepada Abdullah Ibnu Amr Ibnul As, Rasulullah mengatakan begini, ya Abdullah, la takun mithla fulanin. Ini dalil bahwa tidak mampu istiqomah itu mazmum. Mazmum itu artinya tercela. Jadi dari amal itu intinya bukan memulainya, tapi melanggengkannya. Jadi apa yang telah kita mulai, itu PR-nya adalah bagaimana yang telah kita mulai ini bisa langgeng. Nah maka Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah ibnu Amr ibnul As radhiyallahu taala anhu, ya Abdullah, la takun mithla fulanin. Wahai Abdullah, janganlah engkau menjadi seperti si fulan. Disebut enggak namanya? Enggak. Kenapa nama enggak disebut? Karena yang mau diceritakan kebaikan atau keburukan? Keburukan, karena Rasul bilang jangan kamu menyerupai si fulan. Berarti si fulan itu baik atau buruk? Buruk. Nah karena itu keburukan Rasul enggak nyebut namanya. Dalam hadis yang lain banyak. Ketika Rasulullah menceritakan keburukan itu Rasulullah tidak pakai nama, tidak pakai suku, tidak pakai kaum. Rasulullah bilang apa? Ma balu qaumi fulanin. Kenapa kaum yang satu ini kok seperti ini? Ketika yang diceritakan keburukan. Nah sudah. Rasulullah mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah bin Amr bin Al-As, la takun mithla fulanin. Janganlah kamu menyerupai seperti si fulan. Berarti dilarang, ojo sampai jadi seperti si fulan. Kenapa? Ternyata amalannya bukan maksiat, bukan khianat, bukan nifak. Ternyata apa? Sempat memulai ibadah, kemudian ibadahnya ditinggalkan. Jadi memulai itu gampang. Yang berat apa? Nah itu loh. Kalau enteng katanya istirahat ya. Makanya
Nah sudah, maka Rasul mengatakan kenapa jangan seperti si fulan, kenapa tidak boleh seperti si fulan? Rasulullah bersabda, kana yaqumul lail, kemarin dia bisa sholat malam, bulan lalu dia bisa sholat malam, ini buat kita Ramadan pas ini. Pas bulan Ramadan bisa terawih, fataraka qiyamal lail, sekarang sholat malamnya sama dia ditinggalkan. Jadi amalannya dia bukan maksiat secara makna, bukan. Tapi apa? Kemaksiatan yang Rasul hindarkan Abdullah bin Amr bin Al-As dari yang akan Rasul ceritakan itu kemaksiatannya apa? Bisa diartikan maksiat. Memulai ibadah kemudian ibadahnya ditinggal. Maka karena itu tercela, Allah ngerti, Rasul ngerti. Maka yang diminta bukan besar atau kecil, berat atau ringan. Tapi yang diminta sing penting iso istiqomah. Maka ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai amal yang bagaimana? Yang terus menerus dilakukan walaupun amalannya cuma sedikit. Nah sekarang Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan tidak mungkin manusia bisa istiqomah kecuali dengan memperhatikan dua hal. Jadi kalau mau istiqomah, perhatikan berapa? Perhatikan dua hal. Yang pertama, an takuna mahabbatullah ta'ala tataqaddamu indahu ala jami'il mahab. Nomor satukan cinta kepada Allah dibandingkan cinta yang lainnya. Ini sudah kemarin ya. Jadi bagaimana kecintaan kepada Allah harus jauh lebih besar mengalahkan kecintaan kepada selain Allah. Maka termasuk makna mencintai Allah melebihi yang lain berarti juga mencintai pilihannya Allah. Melebihi pilihan kita sendiri. Maka nomor satu termasuk apa? Mencintai Allah mengalahkan semua perkara-perkara yang dicintai. Maka dalam surat Allah Ta'ala berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Dijadikan indah untuk pandangan manusia apa? Ya semuanya. Perempuan, binatang ternak, kendaraan, emas, perak. Tapi Allah firmankan apa? Itu semua sekedar kesenangan apa? Duniawi. Dan apa yang ada di sisi Allah lebih besar. Nah maksudnya ketika kita kepingin tidur tapi Allah menginginkan kita bangun, Anda pilih yang mana? Kita ngantuk, kok wasel awak, capek, mata perih. Kita kepingin tidur. Tapi Allah kepingin Anda bangun. Maka tidak mungkin Anda bisa istiqomah kecuali Anda sudah bisa mendahulukan apa yang Allah inginkan dibanding apa yang Anda inginkan. Allah kepingin Anda sodakoh, Anda kepingin nabung. Nah, maka ya tidak mudah ya, maka istiqomah itu perkara yang berat, bukan perkara yang ringan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar orang itu bisa istiqomah, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, yang kedua adalah ta'zimu al-amri wan nahyi. Orang itu bisa istiqomah, ini yang kita bahas malam ini, yang baru malam ini. Ketika orang itu bisa mengagungkan perintah dan larangannya Allah. Maksud mengagungkan perintah dan larangannya Allah bukan perintahnya, bukan larangannya. Tapi karena melihat siapa yang memerintah dan siapa yang melarang. Nampaknya mirip dengan yang pertama, tapi beda. Kalau yang kedua, misalkan begini, Anda itu di rumah sendirian. Anda bisa buka-buka situs-situs yang tidak baik bisa. Tidak ada uang, wifi lancar, HP baterainya penuh, tidak ada yang bisa ngelihat. Anda bisa buka situs, tapi Anda tahu Allah melarang itu. Maka ketika Anda mengagungkan larangan ini, maka yang Anda agungkan bukan manusia, karena tidak ada manusia di situ. Bukan pandangan manusia, tidak ada orang lihat. Nah saat itu ketika Anda bisa, maka Anda sukses untuk istiqomah. Maka salah satu di antara sumber keselamatan itu apa? Khasyatullah fis sirri wal alaniyah.
Orang itu akan mendapatkan senantiasa keselamatan kalau dia senantiasa mampu memunculkan rasa takut kepada Allah baik di depan manusia ataupun ketika sendirian. Maka ganjarannya besar. Apa ganjarannya? Salah satunya apa? Akan mendapatkan naungan dari Allah. Betul kan? Yang 7 orang yang bakal Allah naungi, salah satunya siapa? Seorang laki-laki yang diajak perempuan, perempuannya cantik, jabatannya juga mentereng, keadaan juga aman, tidak ada yang lihat, dalam keadaan nafsu juga sedang memuncak, tapi dia lebih memilih apa? Lebih memilih Allah. Karena ini dilarang sama Allah, maka dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Maka takutnya bukan pandangan manusia, wong tidak ada manusia. Takutnya bukan sekedar karena hukuman, wong dijamin ini perempuan punya jabatan. Takutnya kemudian bukan karena perkara-perkara duniawi. Nah, maka saat itu ketika dia sukses, itulah orang yang bakal mendapatkan keistiqomahan. Maka dalam surah An-Nazi'at yang terakhir itu, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, orang yang takut makom itu apa? Kedudukan Tuhannya. Wanahan nafsa anil hawa, dan dia ngempet hawa nafsu, bukan tidak punya, dia punya. Karena kalau sudah tidak punya hawa nafsu, iso ngempet ya tidak spesial, memang tidak punya. Tapi yang spesial itu punya hawa nafsu tapi bisa menahan. Seperti orang yang bisa marah tapi dia tidak marah. Beda antara bawahan marah sama atasan. Ini gak wani, kudu sabar. Ini bukan sabar, memang apa? Memang tidak berani. Berani itu atasan kepada bawahan, tidak ada yang menghalanginya untuk marah kecuali keimanannya kepada Allah. Nah itu hebat. Maka Allah firmankan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempatnya dia di mana? Di surga. Nah maka beriman kepada Allah Ta'ala itu adalah salah satunya dengan apa? Mengagungkan perintah dan larangan dari Allah. Nah maka dikatakan di sini, wa ma ahsana ma qala Syekhul Islam fi ta'dhimil amri wan nahyi. Maka kata Ibnu Qayyim, alangkah bagusnya apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang mengagungkan perintah dan larangan Allah. Huwa alla yu'aridan bitarakhusin jaf, yaitu apa? Tidak meremehkan. Walaupun terkesan perintahnya atau larangannya terkesan kecil, tapi jangan diremehkan. Contoh, buang sampah dari mobil. Ayo siapa yang tidak pernah angkat tangan? Yang tidak punya mobil tidak pernah. Yang punya mobil itu loh, ngerokokan. Anda buang abu rokok Anda di mobil Anda apa di luar jendela? Saya tahu ngerokok ini loh. Terus potong rokoknya dibuang di karpetnya mobil atau dibuang keluar? Itu dosa apa pahala? Pahala. Dosa apa pahala? Dosa, walaupun nampaknya apa? Kecil. Tapi ketika Anda mengagungkan Allah yang memerintahkan dan melarangnya, maka itu menjadi besar. Mas, kok ket menguadek dek ini gak ngali-ngali sih mas? Sampai ini golek apa? Lu gak golek apa? Lah apa ngadek? Lah sing ngongkon mara tua kue. Nah coba. Karena yang nyuruh siapa? Mertua kalau dia tidak berdiri. Jadi bisanya kita mengagungkan perintah, bisanya kita mengagungkan larangan, itu karena kita melihat siapa yang memerintahkan dan siapa yang melarang. Nabi Ibrahim dan putranya yang bernama Ismail. Saya mau tanya, kalau manusia normal dengan akal yang sehat. Kita tidak ngomong iman dulu ya, manusia normal dengan akal sehat. Ngomong sama anaknya, ini ceritanya begini. Ismail itu sama ibunya oleh Nabi Ibrahim ditinggal. Lahir jret, beberapa hari,
mulai bisa rotok-rotok berangkang-berangkang sedikit, dipindah ke Mekah. Biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Di suatu tempat yang tidak ada tanamannya, tidak ada air segala macam, tapi di tanah sucimu ya Allah. Sudah kan? Ditinggal. Ditinggali sekantong kurma, sekantong air. Ketika semua ujiannya Ibunda Hajar dan Ismail sudah sukses dilewati, sekitar usia 6 atau 8 tahun si Ismail ini, Nabi Ibrahim datang. Nabi Ibrahim datang. Gak tahu belanjani, gak tahu ngurui, gak tahu gendong. Setelah anaknya ditinggal, sekarang sudah besar, diparani. Baru 2 hari bareng, guyon, seru, berjalan, main, gulat, ngimpi. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Nak, kok saya mimpi ya? Dalam mimpi itu saya disuruh Allah apa? Nyembelih kamu. Ini kalau ibunya panjenengan, ya apa jawabannya? Gak tahu belanjani. Anak tas lahir ditinggal ngalih. Saiki swayai gede lucu-lucune sik ket tekorong dino kate beleh ngalih. Pertanyaannya, kenapa perintah itu bisa sukses dilakukan? Yang bisa jawab saya kasih hadiah umroh. Bayar dewe tapi. Ayo, kenapa perintah ini bisa sukses dilakukan? Ini anaknya masih kecil. Namanya ibunya juga perempuan yang pasti emosionalnya juga seorang ibu kepada anak tentu abot. Ya Banda? Nabi Ibrahim juga baru ketemu lagi sama anaknya. Dan ini setelah tidak punya anak sekian lama. Setelah punya anak disuruh nyembelih, sukses. Apa yang bikin sukses? Jazakallah khair. Karena Nabi Ibrahim yakin yang nyuruh bukan sembarangan ini. Siapa yang nyuruh? Allah. Nah, sama seperti kita ketika enak-enak kerja, ono panggilan hayya 'alas shalah. Ditinggal pekerjaannya apa ditinggal sholatnya? Loh ini pengajian dan nyata harus sama loh. Lepas pengajian udah jelas, oh sholat Ustadz, itu toko kecil, hanya Allah, Allahu Akbar, Allah yang maha. Ya pas pengajian. Kalau pas temenan, lo pas rame-rame ini lo kok pas adzan pas ono uang katim borong barang, ya apa berani nolak? Maaf ya, nanti habis duhur. Lo saya buru-buru, toko sebelah aja, berani? Terus langsung ngelak saya. Kalau model begitu belum berani, belum tergerak, terus Anda minta istiqomah. Loh yang enggak bisa Pak, istiqomah itu pemberian Allah yang terbesar setelah hidayah. Lah sementara Anda milih apa yang Allah pilih saja masih belum bisa. Anda lebih pilih toko, lebih milih saya ikat merem ya Allah, sa'adan ya Allah Akbar. Biar otot nyedot iler. Ya Allah, tapi Allah maha tahu kok. Allah roh le awakku kesel iki Allah roh. Selamat Tuhani Allah. Coba bojoku remuk turu maneh. Nah, ndak bisa. Dan itu jangan ngomong ringan Pak. Kalau ringan semua orang dapat. Justru karena ini berat yang dapat cuma hamba Allah pilihan. Ada cerita begini. Seorang budak perempuan sama tuannya dijual. Sama tuannya dijual. Di rumah tuannya yang lama itu saomah tahajud kabeh. Mulai awal tengah malam. Jadi kalau bahasa kita itu jam 12 pas sudah bangun. Apa yang terjadi? Ketika tuannya butuh duit itu budak dijual. Ketika budaknya dijual, dibeli siapa? Dibeli temannya tuan tadi. Ketika budaknya bangun di sepertiga malam yang terakhir, kok sepertiga malam? Separuh malam, dilihat tuannya sama nyonyanya sama anak-anaknya turu kabeh. Kata dia, biarinlah, tunggu sampai sepertiga malam terakhir. Dia sholat dulu.
sepertiga malam, saya gak sholat maneh. Saya gak tangi. Terus apa? Ketika mendekati adzan subuh, ini budak perempuan teriak-teriak. Qumu ya ahlal bait. Istaiqidhu ya ahlal bait. Ayo bangun, 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 bangun. Budak loh ini, gugah tuani. Ini kalau di rumah panjenengan ya apa? Oh, babura tahu diri. Pulangin mungkin, na'udzubillah azanallahu wa iyyakum. Ya. Terus tuannya terbangun dengan kaget. Azilzal? Gempa, gempa? Lama fi zilzal. Rampok? Tidak ada rampok. Terus tuannya tanya, walima tasrukhin? Terus kamu teriak-teriak ada apa? Dibilang, wallahi ma aswa'a hadzal bait. Hurima min afdhalil ibadat. Ini penduduk rumah ini terjelek saat dunia, kata dia. Kenapa? Karena di rumah ini terhalang dari ibadah terbaik. Yaitu sholat tahajud. Terus tuannya tanya, loh kamu ini apa katanya? Kan tidak wajib, yang wajib sholat subuh. Terus kata budaya, apakah kamu cukup dengan yang wajib-wajib saja? Terus suwelan suwe sampai di rumah itu semuanya tahajud. Karena keberkahan siapa? Si pembantu yang solihah tadi. Sudah suatu hari tuannya dibikin aneh sama doanya si budak ketika sujud. Jadi ketika sujud, doanya budak ini apa? Allahumma bihubbika li faghfir li dzambi. Tuannya dengar. Loh kok aneh doanya? Ya Allah, karena engkau mencintai aku, maka ampuni dosaku ya Allah. Kata tuannya, GR banget ini budak perempuan ini. Karena engkau mencintai aku, maka ampuni dosaku. Setelah semua sholat selesai, tuannya tanya sama budak tadi, doamu tadi tidak salah. Kata budaknya, bagian mana yang salah? Lah itu pas kamu ngomong bahwa Allah mencintai kamu itu kamu tahu dari mana kalau Allah cinta? Yang betul bukan begitu. Yang betul bagaimana? Ya Allah, dengan kecintaanku kepadamu, ampuni dosaku. Karena kalau kecintaanku kepadamu kamu tahu. Kamu sama Allah itu cinta atau tidak? Lah kok kamu bilang dengan karena engkau mencintaiku ya Allah, GR banget ini orang. Apa kata budaknya? Tidak salah. Loh kok bisa tidak salah? Dari mana kamu yakin banget kalau Allah mencintai kamu? Apa kata budak perempuan? Kalau Allah tidak cinta sama saya, Allah tidak bangunkan saya untuk sholat di tengah malam ini. Maka Anda itu dan saya sama, kudu mantes no awak. Apa mantes no awak itu? Kita kepingin gak dicintai Allah? Kepingin lambe apa kepingin hati? Loh jawab. Tahajudnya berapa rakaat tadi malam? Loh guyune enak renyah Masya Allah. Jadi kepingin lambe apa kepingin hati? Ada keinginan, ada angan-angan. Kalau kepingin tapi gak ikhtiar itu angan-angan. Sampai para ulama zaman dulu apa? Bantulah untuk kamu bisa sholat malam dengan sedikit tidur di waktu siang. Tadi siang tidur. Tapi tidurnya kan bukan niat sholat malam kan. Kadang WA harus dibuka kabeh kan berita anyar. Instagram is bosen baru keturun. Asar lewat mana setengah papat kayak tangi. Nah maka kita ini perlu mantes nawak. Kalau kita ini kepingin GR. Tapi GR yang positif bahwa Allah senang sama kita. Maka yo bangun dan tidak ada orang sholat tahajud itu otomatis. Wah aku itu jam 3:30 meripat itu Masya Allah otomatis cek. Wah kalau gak sholat itu malah luworo kabeh gegeri. Tidak ada, gak usah gaya tok. Tahajud itu ibadah berat. Kalau ndak ikhtiar, kalau ndak kerja keras, kalau ndak niatan kuat, kalau tidak bersungguh-sungguh ya ndak bisa. Walaupun kita tetap yakin kemampuan itu pun datangnya dari Allah. Nah maka budak tadi bilang apa? Loh kamu yakin dari mana kalau Allah cinta sama kamu? Loh gampang. Loh kalau Allah tidak cinta sama saya, tidak mungkin saya dibangunkan ketika Allah sedang dekat. Turun ke langit dunia. Maka ketika Allah bangunkan saya, Allah kasih saya kesempatan dan Allah tidurkan model kamu ini. Ngomong sama tuannya.
Di sini berarti ciri Allah suka sama aku, Allah sayang sama saya. Maka dengan itu saya pakai buat berdoa. Ya Allah, karena Engkau sayang sama saya, ya Allah, ampuni dosaku. Coba orang zaman dulu pinternya tuh lihat. Nah maka ketika dia mampu sholat semacam itu, maka karena apa? Bukan sekedar karena sholatnya. Kalau kita ini sholat masih iming-iming fadilah. Iming-iming apa? Apa keutamaannya? Oh, orang kalau sholat tahajud doanya diterima. Orang kalau sholat tahajud asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, posisinya bagus, tidak mungkin dicela oleh manusia. Kita masih itu. Tapi kalau mereka ini bukan lagi fadilahnya apa, tapi siapa yang nyuruh. Sudah ke sana sudah. Maka tidak ada lagi bahasa untuk mereka jual penter, ijol pajero. Tidak ada untuk mereka seperti itu. Hatta walaupun ibadah itu ngomong apa ini? Hatta walaupun ibadah itu katakan ya at least, ngerti at least. Katakan tidak ada fadilahnya. Tapi ketika Allah yang nyuruh, hatta tidak ada fadilahnya saya lakukan. Kenapa? Yang nyuruh. Nah kalau Anda punya ini Pak, istiqomah insya Allah. Kenapa? Karena kalau ibadah itu, amalan itu, hati itu, fisik itu, amal, ibadah, hati, fisik, semuanya apa? Fluk. Yang ngerti. Naik dan turun, kadang-kadang semangat, kadang-kadang males, ya Banda. Tapi yang satu tidak mungkin berubah, kebesaran Allah Ta'ala. Maka kalau yang masuk ke dalam hati itu bukan sekedar keinginan ibadah. Kita ini kalau ibadahnya pas kepingin tok, ya enggak spesial. Enggak spesial, karena memang Anda kepingin. Memang Anda apa? Kepingin. Orang yang puasa, karena memang kepingin kurus, ya enggak spesial, memang dia inginkan itu. Tapi kalau orang puasa, dalam keadaan awake wis kurus kering. Tapi karena puasanya bukan perkara duniawi yang dia cari, tapi karena mengagungkan Allah, maka puasanya langgeng. Tapi kalau puasa yang kepingin kurus tadi, setelah dia kurusnya selesai, mandek posoni. Karena apa? Kalau perkara duniawi, iming-iming duniawi, hati, semangat, amal semuanya naik turun. Maka ada dalam keimanan itu yang namanya apa? Futur. Apa? Futur. Apa futur itu? Keadaan menurun setelah sebelumnya begitu semangat. Iya Banda? Nah, tapi kebesarannya Allah tidak ada futurnya. Keagungannya Allah tidak ada turunnya. Kemahakuasaan Allah tidak ada pernah berkurangnya. Maka kalau yang masuk ke dalam hati adalah Allah, Allah, Allah. Allah maha besar, Allah maha kuasa, Allah maha agung, Allah maha mulia. Allah, semuanya Allah, maka insya Allah kita bakal istiqomah. Dan ketika itu karena Allah, ono uwong ga ono uwong podo. Iya Banda? Iya Banda? Iya, karena bukan lagi oh ono iki, oh ono iki, oh ono iki. Enggak, tapi semuanya karena Allah. Maka kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang mengagungkan perintah dan larangan Allah itu apa? Nomor satu, jangan Anda menganggap enteng. Walaupun perintahnya terkesan kecil, walaupun larangannya terkesan kecil. Karena sesuatu yang terkesan kecil, kalau yang nyuruh zat yang maha besar, maka perintahnya menjadi besar. Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhirku. Dan jangan-jangan ini adalah sedekah terakhirku. Ya Allah, jadikan sedekah Ramadanku kali ini menjadi wasilah bagiku untuk masuk ke dalam syurgamu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kami Rifki Ja'far bin Talib mengajak kepada jamaah sekalian untuk kembali mengulang kesuksesan pada Ramadan yang sebelumnya. Dengan cara berkontribusi mulai Rp10.000, Anda sudah bisa mendapatkan banyak kebaikan di amal-amal sosial seperti ribuan porsi
buka puasa, santunan untuk mu'alaf, yatim piatu dan du'afa, kemudian program i'tikaf, pembagian kitab-kitab gratis, dan kegiatan-kegiatan dakwah yang lainnya. Maka jangan lupa, silahkan sampaikan sedekah Anda melalui rekening di bawah ini. Barakallahu fikum. سقمي